Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday, TGIF ya teman-teman semua. Kita udah dapetin angka NFP hari ini dan unemployment rate both showing a mixed result ya pada data di US hari ini. Dan apa artinya kita bakal bahas di dalam video ini. So teman-teman semuanya, kita mulai langsung dari pemaparan data terlebih dahulu. Jadi kalau kalian lihat ada beberapa data krusial ya yang dirilis pada hari ini yang ditandai dengan high impact news. Salah satunya adalah non-farm payroll, kemudian ada unemployment rate, dan ada average hourly earnings atau data rata-rata pendapatan per jamnya. Di sini datanya mix teman-teman ya. Kalau average hourly earnings angkanya merah atau minus, tapi non-farm payroll angkanya hijau. Lalu untuk unemployment rate-nya itu angkanya di 4,2% atau sama, tidak berubah, stabil. Namun di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ada yang perlu kita highlight, yaitu angka non-farm payroll mengalami yang namanya revisi. Jadi kalau kalian memperhatikan dengan seksama, saya juga nggak tahu lagi gimana cara ngeceknya ya, tapi harusnya sih dari screenshot yang saya kirim ke grup SAG bisa kita lihat ya, bahwa datanya non-farm payroll sebelumnya itu berada di angka 228.000 ya. Gimana cara geser ini 228.000 teman-teman. Dan ternyata direvisinya itu direvisi hingga ke angka 185.000. Artinya apa tuh, Vin? Artinya kalau kalian lihat angka tersebut bisa dipertanyakan ya, karena bulan lalu angkanya itu 228.000. Oke, ini sebenarnya kita bisa lihat dari sini ya, nggak perlu repot-repot guys. Oke, jadi saya hapus dulu. Teman-teman lihat dari sini nih, ini nih. Bulan lalu itu 228.000, tapi ternyata angkanya direvisi ke 185.000. 228 ya, K atau K itu turun ke 185K. Oke. 185.000 ya, lebih kurangnya. Lalu bulan ini kita dapat angkanya itu turun ke 177K. Memang sih secara forecast itu di bawahnya. Artinya mungkin konsensus sebelumnya melihat ya bahwa ini kayaknya penambahan tenaga kerja bakal melambat signifikan nih. Apalagi kalau kita lihat data ADP non-farm employment yang dikeluarkan di pertengahan minggu ini, angkanya itu turunnya drastis, 147.000 ke 62.000. Jadi hal tersebut kan bisa menjadi proyeksi perkiraan ya, non-farm payroll tuh bakal jatuhnya di mana gitu. Ternyata teman-teman ya, turunnya itu ke 177.000. Tetap di atas forecast, tapi tetap di bawah dari previous month-nya. Oke. Nah, yang lebih gokil, kalau ini saya hapus sebetulnya, harusnya kita ambil yang ini datanya, 228 ke 177. Maka kelihatannya penurunannya jadi lebih signifikan. Tapi karena direvisi, maka tidak terlalu terlihat signifikan. Nah, yang perlu jadi concern sebetulnya teman-teman sekalian adalah apakah kita bisa mempercayai angka ini. Jangan-jangan kalau 177.000 ternyata revisinya bulan depan itu di angka 120.000. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Dan itu tentu saja akan meningkatkan kekhawatiran terkait dengan kondisi ekonomi di US. Karena memang secara data kita udah lihat perlambatan pertumbuhan ekonomi di US dalam kuartal pertama itu terasa, dan secara berlogika teman-teman pastinya akan mempengaruhi lapangan kerja secara jangka menengah atau jangka pendek. Ya, jadi kalau misalkan contoh perlambatan pertumbuhan sektor-sektor bisnisnya itu mulai terasa di bulan Februari, Maret, ya udah pasti dampaknya baru kerasa tuh April, Mei gitu ya. Jadi kayak 1 bulan, 2 bulan setelahnya tuh baru mulai kelihatan bahwa ada peningkatan dari sisi pengangguran dan ada pengurangan pertambahan tenaga kerja karena non-farm payroll menghitung dari sisi tersebut. Nah, kemudian yang tidak kalah hotnya adalah dari unemployment rate-nya yang angkanya tetap sama nih guys, di 4,2%. Kalau misalnya kita ngelihat dari dua angka tersebut,
ini kan kalau kalian ingat ya, komponennya si statementnya Federal Reserve itu terdiri atas 3 hal. Ya, 3 hal yang paling sering disebutkan di kalimat pembukanya, teman-teman. Kalimat pembukanya itu 3 hal itu apa aja? Yaitu berbicara soal economic activity, unemployment rate, dan labor market. Oke. Poin yang keempat itu inflation. Ini sebenarnya juga nggak kalah penting, malah jadi poin utama sih. Cuman I think ya inflation number saat ini yang kita lihat untuk PCE yang udah dekat banget dengan targetnya, kemudian CPI yang juga angkanya turunnya drastis, saya rasa ya bukan ini lagi yang jadi concern kita, tapi 2 hal ini, yaitu unemployment rate dan economic activity. Ya, nah yang menjadi concern adalah economic activity menunjukkan perlambatan cukup signifikan, tapi unemployment rate somehow masih stabil di angka 4,2%. Itu berarti Federal Reserve tidak mendapatkan urgensi dari kondisi tersebut. Urgensinya cuma satu, yaitu economic activity. Nah, karena tidak ada urgensi itu, maka kalau teman-teman lihat pada malam hari ini, kita dapat perubahan yang cukup drastis terkait dengan potensi keputusan suku bunga yang akan terjadi pada bulan Juni. Dimana kalau kita lihat angkanya, ini kita bentuk comparison ya, atau perbandingan teman-teman sekalian. Kemarin itu angkanya di 41,7%. The Fed pertahankan suku bunga pada periode meeting bulan Juni. Kemudian hari ini angkanya naik drastis ke 62%. Mungkin setelah melihat data tenaga kerja, market pricing in untuk the Fed kemungkinan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa memangkas suku bunga pada periode bulan Juni. Jadi angkanya turun drastis di sebelah sini kalau kalian lihat ya. Dari yang tadinya 55,02% dengan perbandingannya 41%, sekarang berbanding terbalik. 62% tidak pangkas suku bunga di bulan Juni dan 36% memangkas suku bunga pada bulan Juni. Maka kalau kita lihat yang akan bertumbuh itu adalah yang ini, yaitu pada bulan Juli. Jadi asumsinya the Fed tidak memangkas pada bulan Juni, tidak memangkas pada bulan Mei, baru pangkas nanti bulan Juli. Nah, kalau begini ceritanya teman-teman, seandainya Federal Reserve somehow pada pertemuan minggu depan dia tidak mengubah statementnya, dia persist itu artinya dia benar-benar mempertahankan ya keyakinannya bahwa saat ini kita tidak perlu terburu-buru memangkas suku bunga dan bla 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 bla, maka resikonya untuk market yang akan kita dapati adalah per minggu depan jangan-jangan the pullback will be begin gitu ya. Jadi pullback pada market baru akan terjadi per minggu depan. Tapi kalau misalkan the Fed somehow mengubah statement ini, tapi dia tidak mengubah 2 statement ini, maka hal ini untuk angka probabilitas ini itu masih bisa berubah lagi teman-teman sekalian. Dan jika sudah berubah lagi menjadi lebih tinggi untuk pemangkasan suku bunga pada periode bulan Juni, maka itu pun cukup sebetulnya untuk bantu Bitcoin dorong rally-nya kembali hingga testing ke level $105.000, which means level itu adalah previous all time high. Jadi dekat-dekat area ini, itu bisa langsung kejadian, bisa langsung cepat gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini teman-teman sekalian dengan angka yang kita dapati, ya saya sedikit punya concern aja ya kalau misalkan dengan perubahan data tersebut kita bisa mempertimbangkan bahwa naiknya ini pada satu titik itu akan kehabisan bensin, dan bensin itu harus diisi kembali di pom bensin terdekat. Pom bensin terdekat yang ada yaitu di kisaran $86.000, dan yang paling deket banget itu ada di kisaran $90.000 lebih kurangnya. That's probably the level dimana kita bisa retest, or karena dia udah creating higher high, mungkin aja 92.500 pun cukup untuk dia mantul lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, per saat ini, kalau secara outlook ya, ini saya pribadi sih udah dari tadi pagi, kemarin malam, kemarin subuh ya. Pokoknya kemarin lah ya, bias saya tetap sama teman-teman. Oke, overall, my own perspective ngelihat Bitcoin itu ya masih tetap bullish gitu. Per saya posting ini tanggal 2 Mei, tepatnya jam 12 malam,
Berarti tadi malam banget guys ya. Sekarang saya bikin video itu baru jam 11 malam nih, kayak 12 jam yang lalu guys ya. 24 jam yang lalu ya, hampir 24 jam yang lalu. Ya ini analisisnya gitu. Jadi saya memang mengantisipasi Bitcoin itu bisa retest dulu ke area order block internalnya, testing level itu, dan berpotensi untuk rebound. So my decision is very simple ya. Saya coba untuk utilize outlook tersebut, saya coba untuk utilize POI pada internal structure-nya. So saya took an entry long di sana, dan kemudian tadi sore pun kita ngelihat ya bahwa the movement ya bisa jadi ABC corrective wave dengan retest one more time ke area resistance. So this pullback adalah higher low terakhir before dia create higher high, and I think benar-benar sejalan dengan analisis tersebut ya. Ini just a moment before NFP, kalau kalian lihat ya di jamnya itu 18.53 guys, waktu saya nge-share ya, lebih kurangnya tuh ya. Ini gede banget ya, ngehalangin banget ini ya, nggak bisa dikecilin apa gimana ya. Nggak bisa lagi guys ya, ya udahlah ya. Ya lebih kurang seperti itu. So ya I think overall sejalan dengan ekspektasi saya. So I took an entry on Bitcoin juga pada range area tersebut ya, dapat sekitar 3R untuk setup transaksi di sini. Not so bad. Oke, tapi sebenarnya saya pengen ya dapat harga lebih bagus sih teman-teman sekalian. Jadi memang tadi kan saya sudah sedikit memberikan penjelasan ya, 92500 pada perspektif time frame daily merupakan area support resistance major. So if you guys take a look here, ini seandainya saya bikin analisa sendiri aja ya biar lebih bagus gitu ya, clean gitu kan, chartnya kosong. Nah kita mulai dari sini nih. Nah jadi kalau kalian lihat ya, ini saya bantu lebih mudah untuk kalian mengerti. Structure ini menciptakan higher high, okay, price going up, and then creating another higher high di sini. There we go. Ya, dari mana Vin acuannya? Ini ya, high point. Ini udah ada higher high itu namanya, gitu kan? Nah kemudian low pointnya di mana? Actually di area ini kita bisa jadikan sebagai acuan kita gitu kan, bahwa selama Bitcoin tidak menginvalidasi level atau area tersebut, saya nggak akan bilang dia akan terkoreksi. Walaupun pada prosesnya mungkin kamu ngeliat, wah ini kayaknya dia break nih, begini dan lain sebagainya. Nggak, buat saya ya dalam beberapa analisis terakhir yang saya share ke teman-teman, bias saya tetap sama. Bahkan saya ngelihat ini sebagai faktor build up atau konsolidasi just a moment before dia breakout. Dan itu saya bahas di video sebelumnya. Jadi kita udah ngebahas tentang konsolidasi ini sebelumnya berlangsung selama lebih kurang 9 hari. Di sini ya kita udah berlangsung lebih kurang 9 hari juga guys, pas ya. Sampai dengan hari ini akhirnya dia baru breakout, itu pas 9 hari juga sejak dia konsolidasi. So memang menarik ya, kalau kita lihat the moment Bitcoin start consolidating, itu timbul pertanyaan, apakah dia kehabisan momentum atau dia create pace. Namun untuk mempermudah thought proses teman-teman, daripada kalian bingung kayak iya ya kalau kayak gini apakah jangan-jangan dia reversal ya, gue short sekarang deh gitu. Nah itu kurang wise untuk dilakukan. Kalau saya biasanya yang saya lakukan adalah follow the market structure. So pada case ini this is gonna be our most key level ya untuk saat ini. Ini key level yang valid. Kalau teman-teman tanya, Vin ini kan udah mencoba untuk ciptakan higher high lagi, bukankah ini artinya yang terbaru low-nya di sini? Jawabannya kalau buat saya bukan ya. Jadi kalau saya ngelihatnya adalah ini tuh inside bar guys tuh. Oke, kamu bisa cek di sini, ini candle ini mengurung beberapa candle ini. Tuh lebih kurangnya ada 11 bar candle 22 jam karena saya pakai time frame-nya 2 jam. So 11 bar itu terkurung di dalam candle yang ini. Gitu kan, ini kalau saya ganti warnanya biar kalian lebih jelas ngelihatnya gitu ya. Kita ganti warna merah tuh. Okay, here we go, more or less. So yeah, that's the consolidation and price push to the higher level. Kira-kira begitu. Jadi buat saya it's still ya one swing to the upside. Jatuhnya adalah struktur kita tuh masih ini low sebelumnya, ini low terbaru, and now we don't see any higher high yet. Ya, kita belum tahu high point-nya di mana karena saya belum ngelihat dia stop and reverse. So kita butuh dia stop and reverse supaya saya tahu, wah ini high point saya nih yang baru.
gitu kan. Nah setelah itu terjadi baru kamu bisa pakai Fibonacci, kamu mau pakai berbagai jurus ya, support becomes resistance or bla bla bla, atau mungkin kamu mau pakai kayak wah ini ada imbalance, mungkin ngambil area ini confluence sama Fibonacci. Nah itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman tetap mengikuti struktur yang berjalan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini case-nya mungkin ya spot trading sambil investing, ya Anda consideration-nya adalah kalau level ini di break baru Anda mempertanyakan apakah ini jangan-jangan waktu yang tepat untuk start trimming down position kamu, karena trennya sudah berakhir gitu loh. Tren jangka pendek nih yang udah berlangsung dari sini tuh. Oke, bahkan kalau saya boleh tegaskan ya, yang mungkin udah berlangsung dari sini. I think ya we've been following this ya for long time ago ya teman-teman sekalian ya. Long time ago ya, udah kayak berbulan-bulan bertahun-tahun ya. Enggak. Tapi maksudnya lebih ke saya udah following structure ini udah lama gitu ya. I mean if you take a look on the previous video, analisa yang saya pakai ini semua sama. Chartnya begini lebih kurangnya. Jadi ya kalau kalian lihat tuh, ya market structure shift, range become demand, kemudian ada imbalance, there's no respect, follow internal structure-nya, that's it. Itu yang saya lakukan, yang saya manfaatkan selama ini tuh, lebih kurangnya teman-teman sekalian. Ya, so semoga penjelasan saya bisa dimengerti sama teman-teman bahwa walaupun NFP-nya di sini bisa memberikan semacam kekecewaan ya buat para pelaku pasar, terutama karena Federal Reserve sendiri jadinya lebih ngotot kayaknya ya untuk pertahankan suku bunga pada bulan Juni juga. Tetap market tidak berespon negatif yang gimana banget ya. Bahkan kalau kalian mampir ke ya S&P 500 hari ini, setahu saya juga sama-sama bullish guys. So they actually don't really care ya dengan data NFP yang keluar hari ini, apakah bisa mengubah perspektifnya the Federal Reserve atau tidak terkait dengan suku bunga. Tapi intinya adalah selama marketnya responnya positif, ya udah kita follow aja. Ya kalau saya sih prinsipnya cukup sederhana seperti itu. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin today guys, atas apa yang terjadi dari NFP. Semoga teman-teman bisa punya kejelasan. My advice ya, ini friendly advice aja ya, bukan financial advice ya, tapi lebih kepada ya keep follow the structure. Jangan coba untuk tebak di mana topnya, jangan coba untuk nyari-nyari short gitu kan, unless kamu ngelihat ada reversal yang valid, baru teman-teman silakan manfaatkan ya. Saya pikir itu akan lebih baik karena kamu jadi lebih less spekulatif, lebih data dependent dibandingin kamu terlalu banyak spekulasi, kira-kira begitu. Okay, so happy Friday, happy weekend, and see you guys again soon in the next update guys. God bless everyone, cheers, bye bye guys.